sebenarnya tatiawan mo ja ato malahaya. Pelot de hubi to pa hubi to tali mo kam ta di ruangan ni Pak Asisten 3 dulu. Iya. Pelot de to pa. Jadi tidak mulus ini perjalanan birokrat ini. Jadi mantan pemanjat tower begitu. Bahkan dulu waktu saya kuliah itu saya tidak tahu saya ganteng. Nanti setelah kuliah baru saya tahu ganteng. Buat tawan, buat gantengnya begitu. Betul Pak. Nanti saya kuliah baru saya akui. Ganteng. Yuk ambil posisi garis depan bersama saya, dan yang hadir saat ini itu seseorang yang kemarin baru selesai, itu dibilang wisuda apa ya? Baru selesai tamat doktor sekolahnya di Universitas Brawijaya Malang, dan saya langsung meminta beliau untuk bisa hadir di studio podcast kami. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Dr. Bashir Noho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Oke, salam sehat. Ini alhamdulillah sehat. Yang lain pada pulang dari Malang sudah sakit ya? Ya, sudah sakit. Ada yang batuk-batuk dan ada yang demam-demam sedikit. Ini saya menarik juga karena setelah ujian itu banyak sekali naik di media. Di media apa saja, baik di media Pemda Bone Bolango, karena memang beliau ini Pak Bashir ini adalah Kepala Bapedalitbang di Kabupaten Bone Bolango, dan bersama Pak Bupati Hamim Pou juga ya, selesai doktornya. Iya, sama dengan beliau. Oke, ini kita ucapkan selamat dulu ini atas gelar doktornya. Siap, makasih. Tapi sebelum kita bahas soal itu, saya mau mengulik dulu. Karena saya dapat informasi bahwa Dr. Pak Bashir Noho ini adalah spesifiknya ilmu pertanian. Ilmu pertanian. Dan beliau ini adalah anak seorang petani. Yeah. Nah, kita mau cari tahu beliau ini sekolah di mana waktu SD, seperti apa beliau sampai bisa menjadi ASN dan orang yang cukup terkenal di Kabupaten Bone Bolango. Kira-kira Pak Bashir ini waktu SD sekolahnya di mana? Sekolah di kampung. Iya, kampung di mana? Saya dulu di Bandungan. Orang tua bilang itu Bandungan itu kan Hulon Dalam Motok Bolulango. Bolu-bolu tapi Olango begitu. Oh, jadi di Bendungan ini? Bendungan begitu. Di Tapa? Di Tapa. Kalau di Tapa itu orang bilang di sebelah air. Oh. Karena ibu kotanya kan di Tapa. Kalau Patu. Jadi kalau di sebelah itu orang bilang orang sebelah air. Oke, jadi sekolah di SDN berapa ini? SDN 6. Sekarang SDN 6. Dulu SDN Impres Bandungan. SDN Impres Bandungan. Ya. Terpikir tidak waktu SD mau jadi apa? Cita-cita menjadi apa? Ini cita-cita ini memang orang petani tiali tidak tahu kalau apa dia cita-cita. Sedangkan mau kuliah pun nanti jadi CPNS baru berpikir kuliah. Oh. Karena sudah setelah SMEA, saya lulus di SMEA, cuma ada bilang pati ajus tima mape harta ini apa kira-kira ini. Bution bau ileng bution bong hektar aja mau cukup putih. Jadi makanya saya mencoba pada saat itu masuk CPNS juga punya cerita. Bagaimana? Sebenarnya saya juga ini tidak ada cita juga untuk CPNS, tapi pada saat itu setelah keluar SMEA, saya mencoba melamar di PT Bimoli di perusahaan minyak di Mautong. Tapi tunggu panggilan dia tidak mendapat panggil. Akhirnya di tahun 97 itu ada penerimaan CPNS di Pemda masih Dati 2 Kabupaten Gorontalo. Dati 2, daerah tingkat 2. Oke. Masih belum belum otonom, belum ada ini otonomi daerah. Nah, saya mencoba melamar, tapi itu pun saya melamar tiajus dan TCB tidak ada di Ileng, ada di Kobong. Di Bodong Komo heliau tiau. Saya cuma pinjam duit 20.000 pas saya pitante, belum tip medo 20.000 saya cuma saya akangin oto. Pokoknya tunggu lama di mutu.
Cuma berkas sudah ada, saya sudah siapkan, tinggal antar kamar. Alhamdulillah saya nomor 6 itu waktu itu karena pendaftar pertama di pemasukan berkas. Setelah itu yang berikutnya saya juga kan memang bola iki ki amu hatta Allah. Kan jangan sampai. Orang bilang kalau hitam lagi ya. Hitam lagi. Sama lagi. Jangan sampai madal ukur madal polisi itu. Beli mau untuk apa itu. Jadi saya tetap masuk. Baru yang kedua mau lihat ke sana ini teman-teman, enggak ada barang baca saya punya tante di sini, ada saya punya di sini. Pilih dia butuh tamu tate. Oh, orang dalam ini maksudnya. Dalam ini maksudnya. Pilih tante ikhtiar sudah masuk saja. Ketika di tes di gelanggang 23 Januari pada saat itu, yang alumni sama-sama SMIA, baku kumpul orang. Boleh untuk tetap siapa yang dia pilih 4 orang, yang siapa yang mau lulus ini. Pokoknya nggak nak bilang gambar apa yang nggak tahu dan kita tahu yang kita bilang ke pangan. Pokoknya baku tukar orang, sama-sama ini cuma siapa, tinggal tergantung rezeki siapa yang ditakdirkan di antara orang. Ternyata waktu itu yang SMA itu yang diterima itu hanya 13 orang. Oke. 10 orang itu untuk yang tingkat SLTA, kemudian 3 orang itu untuk S1. Diploma. Oke. Dah sudah memilih motor bos saya yang masuk kamar semua Gorontalo. Bos saya sendiri yang Basirno. Iya. Di angkatan saya itu yang alumni itu. Ada teman saya yang juga adik kelas Jainuddin Hutoti yang di lingkungan Pemda sekarang. Cuma orang dua yang dari Semia Gorontalo. Oh, Semia Gorontalo. Oke. Selebihnya Semia Limboto dan STM. Nah itu. Dulu belum ada SMA formasi SMA belum ada. Masih SMK dulu ya? SMK. So lulus ke sana belum ada SK. Reformasi. Maloloh lua ada mau hipopo buah wala apa sampai lima dongko mata buti ami. Ini formasi 97. Lima dongko lo buti SK buti masuk reformasi dan seterusnya bulan Mei pada saat itu. Ternyata setelah reformasi itu ada kabar bulan Agustus baru itu ada proses baru kemudian kita dikumpul. Ini cerita lagi ini setelah ke Manado. Saya ini belum pernah pergi Manado. Banyak cerita di Makaban ini. Baru orang bilang, mau pergi di Manado tuh orang ada lift berpanggilan kamar di sana. Mau pergi dengan kita. Di Port Habut di Manado. Saya dapat kabar belum putih HP Mas Satya betul atau di HP. Informa putih. Belum ada teman saya di Limboto di Hepuh. Saya datang kamar jam 12. Memuhin walau betul rencana menak di Manado buat omelua. Balung kumehi. Itu orang so pergi so bis ini semua ngarepet nilkar bis itu masing ke kamar. Ulah wala kuat tepat tawa. Pasusul kasanan dulu ngana. Iya. Oke, saya pulang kampung ke rumah. Sebuah cerita dan tiajus dan TCB pilih dia. Lu betul doh hitau tahu tinggal itu. Adik dia uam, dia. Walau sapi walau dede alpapatikan walau biasa. Apa taliut? Dia bapak boleh mai. Apa tahu kan peta sapi pahilai mataharaga. Begitu. Sudah, kalau begitu oke. So, bapinjam mall apa semua. Ultima mau nak de meladu mah susah. Itu hari ada Garuda. Garuda pesawat. Bukan Garuda pesawat, berarti Garuda Auto. Rental. Oke. Sudah. Pelima itu de Meladu itu tono. Pelima ada perwakilan Kabupaten Gorontalo di Meladu. Ya, tantoton alamat lebih itu perlu kalau hemi bet tambah bet. Pas itu 24 Desember karena besok ke sana Natal. Pokoknya karena ini pertama ke Manado, saya tidak tidur. Dia betul Meladu ti walau betul wali orang makan waling apa semua. Saya tidak tidur sampai ke sana pagi. Saya start ke sana jam 5 di sini. Sampai ke sana jam 5 mulalion yang dini hari. Dan mau diolom oleh sopir mak betul mau tambah oleh betul dulu halam lumbon mau dupa mola. Jam tapuam coba nanti saya tidur dulu di oto.
tidur di oto saya biar sopir ada hunggolo wata aja hunggolo beli mbak beti ma oto hilau lawa deh ma uti meladu meladu oto hilau di meladu uti. Jadi saya tidak tidur. Dia bilang sejam 7 so boleh tuh orang so pergi. Oh nah apa ini buah hilau dan toh buti uti jolo tapu sudah. So datang ke sana sampai ke sana teman-teman sobat tunggu. Kemudian di Manado kan ini pergi di Matahari. Talingali kan saya ada kampung Kak, sana kampung. Iya. Ada almarhum taman almarhum, dorang marosa saya masuk di apa? Di Matahari. Matahari. Ultima tebutima tangga utu apa kan? So jaga bajalan ini. lift. Eskalator tangguli. Intentali buntala putih huta malado tu buntala putih tapu begitu. Baru pertama kali ini. Baru pertama kali ke Manado. Jadi saya tidak tidur selama saya perjalanan itu sampai Belebo tidak tidur. Baru saya pergi malam bajalang. Tidak tidur lagi Karena tidak mau pisah juga ada teman-teman boleh tolaling oleh itu jatah halingamu teman halinga tuton jo tahu ti alamat begitu. Tapi so jadi PNS ini. CPNS. Belum CPNS itu masih pengurusan berkas pada saat itu. Oke, tapi maksudnya ini yang sudah lulus ada sekian orang ini. Sekian orang sudah yang datang ke sana dalam rangka penelitian khusus oleh Kesbang waktu itu. Oke. Setelah itu balik ke Gorontalo. Tugas di mana? Kan masih menunggu SK dulu. Belum langsung tugas? Belum langsung tugas. Menantikan SK, baru kemudian juga baru ke Manado itu 2 kali penerimaan SK, baru pulang, baru penunjukan di sini penugasan di mana. Saya penugasan pertama itu di tahun 98 bulan September pada saat itu di kantor pembantu bupati wilayah Ampa. Kantor pembantu bupati wilayah Ampa di Paguat, tapi DP kantor di Marisa. Jauh sekali. Iya. Jadi kalau orang baru tali kan mau wayu, mau bakos, pokoknya mau wayu mah ada transmigran. Katulu. Kesana naik apa? Kan dulu susah kendaraan tuh. Nah, angkot beti umum hidup. Oke. Oke, jadi setelah menjadi PNS dan tahun berapa berpindah ke Bonebolango, Pak Basir? Bonebolango pertama 2003. 2003 pemekaran ya. Pemekaran bulan Mei itu. Bupatinya siapa pertama? Penjabat pada saat itu Ismet Mile. Oh, beliau setelah itu definitif lagi jadi bupati. Ya. Dan pertama di Bonebolango posisi apa? Masih staf biasa? Staf biasa. Karena saya dengar Pak Basir ini tidak sampai berapa tahun bisa menduduki jabatan-jabatan yang strategis. Tapi memang di awal saya ini kan kuliah masuk STIE. Di sini? Iya, UG? masih di UG. Di STIE dulu. Sebelum UG. Sebelum UG masih STIE? 99 STIE. Kan bawa ekonomi, bawa itu berjurusan itu bawa ekonomi, dia pertanian, dia kehutanan, dia. Padahal memang basically ini adalah orang pertanian. Cuma ada itu yang karena izin belajar, baku dekat dengan kantor, jadi cuma ambil di situ satu-satunya yang lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Gorontalo adalah STIE. Oke, yang jadi dekat juga, jadi saya cuma ambil izin belajar di STIE. Jadi PNS dulu baru kuliah ya? Baru kuliah. Jadi dulu itu bisa PNS itu penerimaan SMP, SMA. Iya. Dulu formasi itu SMK. Lalu kemudian sarjana muda, diploma 3 dan sarjana. Satu. Sekarang sudah tidak ada SMA, paling tinggal polisi paling banyak. Iya. Terus instansi kayak Satpol PP itu penerimaan. Tapi dulu nanti setelah 2021 baru formasi SMA dibuka. Iya. Oke, jadi sudah bertugas di Bonebolango sebagai staf biasa. Staf biasa. Tapi saya di sini dari pembantu bupati itu, saya pindah kamar dulu di Limboto. Jadi dari Marisa pindah di Limboto. Masih tak lanjut ini cerita. Iya, kantor bupati. Di kantor bupati saya petugas ini di Sandi Telkom. Uharapulatnya Tima adalah bekerja atau Telkom. Bojata, bo kirim berita. Oke. Begitu alpa berapa. Begitu. Ganti.
Begitu buti apa rek apa dan satunya halo Oke, kilo oke. gawa apa di mana. HT, HT. HT. Oh, oke. Apa all band dan seterusnya. Oke. Nah, salah satu tugas di situ adalah pemeliharaan perangkat. Ibu teh miata buti to tangka-tangka wala buti apa sama all band itu. Oh, Saya juga di situ. Jadi saya ini tukang panjat juga. oh, jadi Pak Basir jadi tukang panjat. Iya, Pak panjat. Peleme Korea mita mau lama kerjatan walau betul malu limbata dan seterusnya di situ. Jadi saya tukang panjat. Karena Jadi tahu ya? si anak muda begitu ya. Pokoknya ada kasih tunjuk kami. Tapi secara teknis mungkin tidak, cuma karena berkecimpung di situ jadi tinggal saya mau panjat, mau kasih bayi di mana apa dan seterusnya, mau sambung. Bahkan di sebenarnya tatiwan mau jatuh melahaya. Mau pelot hubi tutup hubi tutup di ruangan di asisten tiga dulu. Iya. Pelot itu Pak. Jadi tidak mulus ini perjalanan birokrat ini. Jadi mantan pemanjat tower begitu. Tower begitu. Manjat tower. Baru kemudian juga berpanjat kalau misalnya bagian situ kan ada pemasangan kabel di kan Jadi pemasang kabel tali kan hewan tukang kabel listrik atau ini. masuk di situ. Tapi memang alhamdulillah saya masih umur panjang sampai hari ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kasih bakti Pak Asun Ali almarhum alhamdulillah insyaallah jannah buat beliau. Saya hampir jatuh. Pai udah pahu. Karena saya tumpuan itu rubuh boleh tayang kelima ngope. Ngope lo deh. Gitu deh. Wondila wonong ketemu tuno kira mapeng go masat. Pak Kaban ini cocoknya bukan pegawai sebenarnya. Entertain. Orang entertain. Entertain saya tidak mengenal itu entertain. Jadi artis, jadi pelawak, jadi masat ya begitu. Jadi memang takdir Tuhan jadi PNS. Iya, jadi ASN seperti ini. Oke. Nah, ini memang basic keluarga apa background keluarga itu orang petani. Petani katanya petani pinggiran. Petani pinggiran. Ati sampai papa itu kalau melihat saya punya kampung itu orang bilang maju kena mundur kena. Kampung apa? Desa apa itu? Sukadamai sekarang, Bulanga Utara. Sukadamai ini biasanya setahu saya di sana. Dulu orang suka baribu jadi Pak Ismail bilang kasih Sukadamai orang penamai karena pemekaran dari Bandungan. Jadi Pak Ismet ganti nama? Sukadamai. Iya. Oke. Pemekaran dari Bandungan. Tapi dusun dulu itu bernama Dusun Ipilo karena memang tipi-tipilo. Ipilo kan ada di kota juga. Ada di kota. Kalau Ipilo ada kota di sana Ipilo yang tipi-tipi. Oke. Iya. Jadi memang orang pinggiran. Jadi keluarganya memang dua-dua orang tua, tidak ada yang pegawai ya? Tidak ada yang pegawai. Jangankan orang atau apa, dia cuma saya sosial sila ini bagian keluarga Ali Sebe, keluarga Ali Ajus dalam tetap pegawai. Jadi tidak ada yang pegawai. Tidak ada yang pegawai, pokoknya petani ngaami. Tapi petani sukses tidak? Sukses pun ya cuma untuk hari-hari. Hari-hari makan. Hari-hari makan karena memang cuma ya petani. Alhamdulillah bukan juga penggarap tapi juga tetap ada lahan. Ada lahan. Lahan sendiri. Pak Basir bersaudara berapa? Saya bersaudara 2. Oh cuma 2. Cuma 2, tapi sampai saya ada istri 2. Siapa tahu mau jadi inspirasi untuk orang lain. Oh inspirasi untuk orang lain bukan untuk diri sendiri ya. Oke. Adiknya juga PNS sekarang? Tidak. Oh. Tukang jahit. Tukang jahit. Buat tukang jahit. Oke. Kenapa tidak ikut PNS? Jalan buat atas sekolah. Oh, karena memang mungkin memang kebanyakan orang-orang yang sekolah dari pedalaman, pinggiran itu kalau sekolah sudah jauh. Bikin apa mau sekolah? Iya. Cari uang, dapat uang so enak itu. Tapi alhamdulillah kalau boleh cerita saya sedikit pengalaman juga. Boleh. Saya dari kampung itu berjalan kaki kamar dulu. Baru mau dapat oto. Dari Sukadamai itu sampai ke Pelahayang itu mau dapat oto. Karena semua anak sekolah ini dari sana kami kan bersekolah kalau bukan bersekolah di Tapa yang menyeberang di Tapa, ada juga yang bersekolah di Talaga. Oh, Talaga, ada Semia dan seterusnya. Sampai ada SMA 3, SMA 1 pokoknya di kota. Saya berjalan kaki kemari. Nanti mau dapat oto itu mungkin sampai di Pelahayang. Ada satu waktu saya berjalan kaki masih sanawiyah ini kelas 2. Sanawiyah apa? Sanawiyah Poigat Gorontalo.
MTSN. Oke. Ya di Melosipat Jalan Poigar. Saya punya kepala sekolah itu orang Pelayangan. Saya berjalan kaki Tinggule 5 sampai di Perimaan. Perlimaan Talaga. Nanti sampai kepala sekolah boti mate bahasa boti dublah tato atau hangat dalam tali. Makanya saya bonceng 3 di DP anak di situ hilangnya pemedi Talaga di sekolah. Saya pernah begitu Pak. Bonceng 3. Bonceng 3. Untung DP anak laki-laki. Kalau perempuan ya tanda tulis nanti gitu ya. Saya mesti jadi apa? Saya numpang di Bonceng 3. Bonceng 3 kapal sekolah berarti luar biasa. Almarhum. Keren. Iya. Lucu juga ini perjalanan kisah Pak Basir Noho ini. Nah, saya balik lagi ya setelah bertugas di Bone Bolango. Sejak kapan menduduki tahun berapa? Tahun berapa menduduki atau tunggu dulu. Ada kisah apa yang Pak Basir rasa yang sulit sekali saat itu? Peristiwa apa yang sangat dirasakan oleh Pak Basir Noho yang dimana memang benar-benar sudah mau berhenti kerja? Karena kan waktu itu PNS cuma tugas panjat-panjat. Iya. Ada kira-kira satu peristiwa, satu kejadian yang sama berhenti biar aja sama berhenti. Tidak juga mau berhenti. Sama Raju. Saya bilang masa cuma saya golongan 2 harus mbak sekolah. Nah, makanya itu mbak sekolah di Setia itu. Oke, ada mbak sekolah. Ada mbak sekolah di sini. Iya, karena kalau mbak sekolah ke sana S1 itu menghemat 16 tahun. Hemat 16 tahun. Karena kalau kita orang ini kan dari golongan 2A. Baru kemudian kalau kita orang sarjana S1 itu kan penyusunannya paling tidak masa kerja 5 tahun atau 1 tahun di pangkat golongan 2B. Nah, dari situ kalau kita orang cuma normal dari tidak sekolah sampai ke 3A itu karena pangkat reguler itu 4 tahun. Betul. 4 kali 4 dan 16 tahun. Betul. 16 tahun. Mas Satya mungkin tidak 4B Mas Satya atau mungkin bukan 2. Saya ini mungkin dari golongan 2A yang jadi eselon 2A. Yang dari golongan 2A juga yang mungkin juga sampai sekarang saya alhamdulillah sudah 4B. Itu yang membuat saya ketika saya itu sambil sekolah. Karena sambil sekolah bukan untuk mendapat jabatan tapi paling tidak bisa menyesuaikan ke depan seperti apa nanti begitu. Betul. Nah, dipersiapkan untuk jadi kalau memang tidak kuliah berarti sekarang mungkin jadi staf biasa ya? Staf biasa kira-kira sekarang baru golongan 3B kira-kira sekarang. Kepala seksi. Baru kepala seksi Won mendapat promosi. Kalau tidak ada. Won tidak itu sebagai pelaksana. Oke, nah ini kan berkecimpung di dunia birokrat ini biasanya Pak Basir orang bilang yang dapat jabatan itu adalah orang yang sering kobrol biasanya. Iya. Nah kira-kira Pak Basir termasuk enggak itu? Atau memang natural pimpinan melihat saya karena kinerja? Ya kan? Alhamdulillah juga begitu. Cuma karena saya mencoba yang pertama prinsip saya adalah bagaimana menjadikan pribadi yang bertanggung jawab pertama itu. Oke. Yang kedua bagaimana kapasitas diri begitu. Supaya kita ini juga ada ada kompetensi personal. Betul, kompetensi. Jadi biar bagaimanapun kita akan melakukan itu biar itu yang walau talali. Betul. Mali mengolah tali. Oke. Walau mali putu lali. Oke. Gitu, betul. Ya. Kemudian juga harus juga banyak paling tidak gagasan. Iya. Dia tidak mendapat backing itu paling tidak juga itu fungsi kita juga berpikir. Nah, kenapa juga begitu waktu saya juga di Setia itu kenapa juga saya tertarik bergabung dengan organisasi ekstra kampus yang disebut dengan HMI. Oke. Nah, disitulah itu yang mencoba membangun karakter, bagaimana berretorika di situ itu diajarkan di situ dan kita mencoba dengan berorganisasi dan sebagainya. Ini bergaul. Apalagi orang kampung Pak, yang mau minta pejabat Pak 5 dulu. Ini yang menarik ini. Dengan modal kita berorganisasi itu kita beradaptasi. Nah, biasanya orang yang berorganisasi itu adalah orang yang kuliah dulu. Sebelum jadi PNS ya. Ini Pak Basir PNS dulu baru berorganisasi. Iya, betul. Nah, kira-kira ada tidak etika-etika yang melarang begitu atau aturan-aturan yang melarang dia ASN tapi tidak bisa berorganisasi?
Kira-kira ada tidak? Tidak ada. Biasanya kan ada yang masuk organisasi HMI, PMII, apa IMM gitu adalah mahasiswa dulu. Iya. Kan Pak Basir mahasiswa tapi sudah PNS. Iya. Biasanya kan PNS itu sibuk kerja. Betul. Kenapa lagi mikirkan untuk bergabung di organisasi? Ya. Itulah saya coba, ternyata boleh. Iya boleh. Sampai sekarang ketua MDK kami bolang. Betul. Cuma pada saat itu kan memang ada izin belajar. Oh iya. Ada izin belajar. Cuma mengatur waktu. Betul. Bagaimana saya aktif di sana karena di sana ada LK1 harus 3 hari diikut Bastra, basic training itu, maka tinggal pengaturan. Ada tim saya itu kan ada di jadwal shift 1 2 3, ada siang, sore, malam. Tinggal mau baku baku bicara saja, saya nanti tugas malam. Pokoknya ini pagi siang ganti ke sana saya. Okay. Nanti kamu punya tugas malam, saya kerja. Nanti saya kerja. Pokoknya saya mau tidur di kantor ini. Umur berapa itu sudah jadi PNS Pak Basir? Saya 2021. Umur 21? Umur 21. Sudah PNS. Iya. Luar biasa. Muda itu. Iya. Pada saat itu. Jadi masih bisa untuk berorganisasi ya. Iya. Oke. Karena Keren. memang kan di kampus bagaimana kita punya merasakan dunia kampus begitu bahagia patah kuliah buat kuliah patah jatah gimana itu aktivitas di kampus. Betul. Maka untuk memperkuat itu bagaimana suasana di kampus, maka organisasi kampus juga saya aktif di organisasi kampus ini di Ekstra juga ada, di Intra kampus ada. Baru kemudian juga saya pernah pengurus koperasi juga. Wah, memang saya tahu itu. Gitu. Jadi organisasi-organisasi baik Ekstra dan Intra kampus ini yang juga membuat investasi interaksi ke masyarakat, ke teman-teman baik sejawat atau tidak, pejabat dan seterusnya ada di situ. Karena memang di HMI itu kan di kanal juga ada komunitas, bahkan bukan saja sebatas di masih kuliah, tapi setelah kuliah itu yang disebut juga ada kors alumni. Iya. Nah disitulah silaturahmi itu terbangun. Saja organisasi juga ini yang menjadi memberi sumbangsi kebesaran. Oke, jadi dari sini awal karir hebatnya Basir Noho itu dari sini. Nah, mungkin bangkitnya. Iya, jadi hebatnya bangkitnya Basir Noho itu dari sini. Bahkan dulu waktu saya kuliah itu saya tidak tahu saya ganteng. Nanti setelah kuliah baru saya tahu ganteng. Buat tawan, buat ganteng begitu. Betul Pak. Oke. Saya kuliah baru saya akui Pak Basir Noho itu orang bilang manis. Iya. Karena orang ini kulit hitam manis. Tapi tidak manis. Oke, kita balik lagi itu. Oke. Di posisi saat ini kepala badan Bapeda Litbang. Berarti kan saya baca-baca profilnya Pak Basir di LinkedIn itu ada. Nah, jadi saya baca ternyata dari kepala seksi dulu, terus berapa tahun kemudian 2 tahun kalau nggak salah jadi kepala bagian. Iya. Itu kepala seksi apa? Pembangunan kalau nggak salah. Saya di Perindak itu kepala seksi penyuluhan, bimbingan dan penyuluhan. Nah, baru kemudian 1 tahun pindah ke BK Badan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan 1 tahun. 1 tahun. Iya. Nah baru itu Kepala bagian. Bidang, baru kepala bagian, sekretaris, dan alhamdulillah. Nah itu saya lihat jangka range waktunya itu tidak lama. Tidak lama. Nah biasanya orang yang dengan apa nama itu, yang mulus-mulus begitu itu adalah orang-orang yang IPDN ya kan, yang memang backgroundnya adalah orang pemerintahan. Nah kenapa bisa seorang Basir Noho begitu? Pertama mungkin saya ini orang Lugu karena memang orang kampung. Oke. Jadi polos ini. Polos saja. Gitu. Nah karena kepolosan itu bagian juga bagaimana saya membentuk diri menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke. Yang kedua, pokoknya saya bekerja sesuai dengan norma dan ternyata kita di birokrasi ini harus memperkuat juga landasan regulasi supaya pemahaman terhadap suatu pekerjaan dan tugas itu juga bisa kita juga terkontrol, terukur sehingga juga tidak melakukan hal yang juga di luar norma. Yang ketiga juga itu adaptasi.
baik itu adaptasi dengan sejawat teman-teman, dan kemudian harus juga di setiap kesempatan juga harus memberi kontribusi pemikiran, gagasan. Oke. Nah ternyata karena itu tadi sudah ada bergaul dengan teman-teman dan pengalaman di organisasi, pokoknya Mbak bisa lah. Oke. Ternyata Modal utama itu. Karena karena kita kalau sudah ada keberanian itu, yang penting jual gagasan begitu. Betul. Ada gagasan. Jadi tertariknya mungkin di situ. Saya membentuk dirinya seperti itu. Di setiap pertemuan baik itu formal maupun non formal, paling tidak ada gagasan, sehingga gagasan itu menjadi hal yang menjadi bukan juga minta perhatian, tapi paling tidak disitulah ketertarikan Seorang pimpinan begitu. betul. Karena itu ada penilaian juga bagian dari kinerja begitu, supaya kalau kemudian jangan sampai cuma jago bicara, Betul. lalu kemudian dia tidak bisa Realisasikan. Maka merasakan itu bukan hanya sekedar sebagai pelaksana, tapi dia berikan kesempatan di sebuah ada jabatan yang bisa, di situ dia bisa ada kewenangan yang bisa mewujudkan apa yang boleh dia sampaikan itu. Oke, jadi memang ya seorang ASN itu memiliki tanggung jawab, terus menciptakan ide dan gagasan, dan itu harus direalisasikan. Dan realisasinya harus memang di backup terus, ya kan? Jadi memang itu yang menjadi penilaian pimpinan ke seorang Bashir Noho. Iya. Tapi ada teman-teman dari Kabupaten Gorontalo yang sejawat, Bano, bagaimana le eselon 2? Yang begini. Bosa baku saya doakan Tipahami itu kan orang ganteng. Jadi dia ambil orang ganteng. Jadi orang ganteng. Dia buat kan dia buat gantengnya pewa. Cuma itu yang saya baku saya doakan. Jadi oke, itu hanya sekedar jokes-jokesnya. Jadi memang ya ada baiknya juga kita harus menjadi sosok yang humoris ya. Ya begitu. Jadi awet muda ini. Imut-imut. Luar biasa. Jadi beliau ini adalah mantan ASN di Kabupaten Gorontalo dan sekarang sudah bertugas di Kabupaten Bone Bolango. Dan yang menariknya lagi, beliau ini pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi. Ya. Koperasi UKM Bone Bolango. Dan itu tidak lama. Dalam cuma 2 tahun. 2 tahun dilantik lagi jadi Kepala Bapeda. Sudah semua jalan 3 tahun. Nah, ini mau jadi apa lagi? Sekarang sudah jadi doktor. Ini SMK jurusan apa ini Pak Bashir? Kalau saya SMK di... Saya mau nanya dulu ini. Kesekretariatan. Berarti administrasi perkantoran. Oke, sekarang saya juga alumni ISMIA ini. Jadi senior saya. Ya. Oke. Terus kuliahnya jurusan ekonomi. Ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi. Jadi jurusannya ilmu manajemen. Oke, manajemen. S2-nya itu di Setialan, Makassar. Itu Magister Pembangunan Daerah. Oke, administrasi pembangunan. Ini sudah tidak linear ini. Yeah. Sekarang doktornya itu di spesifik ilmu pertanian. Saya mau tanya, Pak Bashir mau jadi apa sebenarnya ini? Semua mau ambil. Kan kita orang ini multidisipliner begitu. Oke. Karena tidak cukup dengan satu ilmu untuk, makanya kalau ada landasannya bilang man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Wah, luar biasa. Ustadz juga ini. Begitu juga kalau kita kalau kita juga ingin menguasai akhirat juga harus berilmu. Oke. Nah, karena kan itu yang pertama. Yang kedua, di ayat itu bilangnya yarfi'ul ladina amanu minkum wa tulubul ilmi darajat. Siapa yang di antara kamu itu yang ada keimanan di antara kamu dan menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Oke. Karena saya ini orang kampung, orang pinggiran, dan lahir juga dari orang-orang juga yang tidak punya pendidikan maka paling tidak saya akan menjadi representasi keluarga yang tadinya cuma dari orang tua yang petani, maka saya mencoba karena saya punya kesempatan untuk itu, maka saya gunakan kesempatan itu untuk memperbaiki nama keluarga. Bukan hanya sekedar itu, tapi paling tidak saya memperkuat bagaimana kapasitas personal saya begitu. Oke. Karena saya juga melakukan
tugas-tugas dan tanggung jawab untuk masyarakat, ada untuk umat, tugas-tugas keumatan, maka harus ditunjang dengan keilmuan begitu. Meskipun ilmu ini juga beragam misalnya, meskipun ini tidak linear, tidak menjadi tuntutan misalnya di perguruan tinggi, tapi saya ini juga di lingkungan yang beragam, karena di birokrasi itu kan latar belakang pendidikan itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi pertimbangan utama. Betul. Sehingga sedangkan dinas sekarang saja Menteri Kesehatan bukan Orang dokter, kesehatan, betul. kesehatan begitu. Betul. Jadi multidisipliner juga harus dilakukan. Itu yang mendorong saya untuk kemudian berikut saya ini juga tipikalnya juga seperti ini ya. Seperti apa ini? Like kikingo, cuma mungkin kan seperti itu. Maka saya harus memperbesar diri Oke. dengan kualitas saya. Oke. Itu yang Keren. Itu yang prinsip. Jadi tidak minder. Ya minder. Paling tidak saya pernah bicara bukti oleh bukti birokrasi pengalaman tidak kok S3, mah cukup S2. Betul. Yo. Tapi hari ini besok kita tidak tahu kalau ada kualifikasi tertentu, misalnya harus S3. Betul. Dan mulai makanya ini artinya peningkatan kapasitas dini yang harus kita lakukan persiapan untuk persiapan ke depan. Tidak tahu kalau apalagi yang itu dulu misalnya persyaratan harus minimal S1 atau mungkin S2 dan sebagainya. Bisa jadi ke depan ada spesifikasi jabatan tertentu harus S3. Maka kalau ada jabatannya itu saya siap sekarang. Gitu. Untuk mempersiapkan diri untuk ada perubahan-perubahan ke depan seperti itu. Oke. Ini keren saudara. Saya merasa pembahasan ini cukup nyambung karena saya juga bukan dari orang kota ya. Jadi pinggiran juga nih. Dari Bone Pesisir. Nah, saya mau nanya nih sedikit saja soal Kabupaten Bone Pesisir nih. Kan Bapeda tuh punya andil dalam pembahasannya. Sedikit saja Pak Basir. Layak tidak Bone Pesisir dibentuk? Kalau dari potensi layak. Cuma kalau memang secara administrasi ada batasan-batasan tertentu, tinggal mungkin itu yang didorong bagaimana itu penyesuaiannya. Tapi kalau dari aspek potensi SDM dan sebagainya, saya kira layak untuk itu. Sehingga ada masyarakat di sana yang menggagas untuk pemekaran, maka Pak Bupati hari ini juga mendorong itu, dan di RPJMD kita di 2021-2026 itu salah satu prioritas itu adalah membangun Bone Pesisir supaya lebih mempersiapkan diri lebih layak untuk menjadi sebuah daerah otonom baru. Salah satu dukungan kita adalah di 2020 ini kan sudah dibangun ada auditorium Bone Pesisir. Ini akan menjadi tempat layanan terpadu. Kalau di Bone Belangu juga ada mall pelayanan, maka di sana juga ada tempat pelayanan terpadu yang bisa digunakan oleh masyarakat di sana untuk mendekati mendapatkan pelayanan dan tentang kendali pelayanan kemasyarakatan dan pemerintahan di sana. Oke. Yang kedua, ini saat ini kan sedang kita menjadi fokuskan di Bone Pesisir itu untuk pengembangan udang faname. Ya, saya sudah sering baca juga itu. Ya, di samping juga ada potensi-potensi perikanan yang lain. Betul. Tinggal kalau misalnya nelayan ini juga, ini kan sudah harus dilakukan bagaimana memfasilitasi mereka dengan bantuan perahu. Saya kira itu memang sudah menjadi kebutuhan. Tapi di sana juga ini ternyata hampir semua sudut desa di sana, baik itu di pegunungan maupun di pesisir, itu potensi wisata di sana. Betul. Jadi hampir semua di sana itu ada potensi wisata. Maka salah satu juga yang kita dorong adalah pengembangan pariwisata. Dan pariwisata yang paling terkenal juga ada di sana. Ada hiu paus, ada olele, ada batu tonu, ada air terjun Taludaa. Juga ada di Bulawa itu ada pasir yang khas di situ untuk terapi, untuk kebutuhan medis juga begitu. Dan kemudian juga ada
objek-objek yang lain. Yang berikut juga karena di sana juga ada pariwisata, maka pengendalian lingkungan terhadap penanganan sampah ini juga kita lakukan sampai kita juga dibantu oleh salah satu NGO yang tergabung di Lingkar Tomo Kabupaten Lestari. Itu kita dibantu dengan rumah singgah sampah. Iya. Nah, rumah singgah sampah ini yang mengelola plastik hasil dari di tempat-tempat wisata mulai dari Inengo sampai di Olele dan seterusnya di kawasan itu di Kabila Bone ada itu yang rumah singgah. Itu mirip Pak Basir ya, mirip program P3SR begitu. Ya. Recycle, reduce. Oh, jadi pengelolaan kembali sampah ya. Sampah. Sampai juga ada produk di situ bikin apa namanya? Saya lupa. Itu juga ada produk hasil produk yang tas begitu. Ada kerajinan. Tapi ada yang satu jadi khas produknya adalah yang baking ini jalan ini aspal. Selain dari batako, batata. Apa nama ini? Batu tela? Bukan. Yang patam yang ini buat tempel-tempel kesan ini ada pahat-pahat beti. Aduh, saya lupa juga itu. Pahat itu Oke, tidak. Paping block. Paping block begitu. Cetakan ya? Cetakan, dicetak-cetak untuk jadi itu. Saya pikir rabat beton. Begitu. Oke, jadi itu sedikit soal Bone Pesisir. Ya. Layak. Jadi menurut Pak Basirno sebagai Kepala Bapedalitbang layak? Saya kira layak. Oke. Tapi kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tinggal pemenuhan persyaratan administrasi, misalnya jumlah penduduk berapa, luas wilayah berapa. Wonuma batas itu berarti itu yang menjadi membatasi situ adalah persyaratan administrasi saja. Oke. Tetapi secara teknis dan potensi saya kira sama dengan yang lain. Bolsesa juga boleh, yang lain daerah yang lain juga boleh. Kenapa Bone Pesisir tidak boleh? Katanya sih ada moratorium kan? Ada moratorium, tapi nanti kalau kemudian dibuka kembali, saya kira itu memiliki peluang untuk menjadi DOB yang layak untuk menjadi daerah baru. Ya, kita tahu di Gorontalo ada berapa DOB yang sudah lebih awal. Lebih dulu dari Bone Pesisir. Ya. Tapi katanya Bone Pesisir memiliki potensi yang seharusnya secepatnya dibentuk jadi kabupaten. Oke, baik. Terima kasih. Ini tadi ngobrol-ngobrol panjang lebar soal masa kecilnya Pak Basir. Ternyata saya jadi sekuat tawa. Ngobrol dengan beliau bisa jadi mudah. Dan memang gitu, kalau satu frekuensi aja, kalau beliau orang pinggiran, saya orang pesisir, jadi kita nyambung ngobrolnya. Jadi ini salah satu motivasi untuk teman-teman atau anak-anak muda nanti jadi birokrat atau jadi ASN, tidak harus menjadi orang yang malas untuk berkreativitas. Beliau menaikkan kredibilitasnya itu dengan bekerja. Jadi kan biasanya juga ada ASN yang malas bekerja karena yang penting ada honor. Nah sekarang 2023 katanya honorer tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Mau dialihkan jadi ASE, PNS, CN apa tuh? ASN dengan P3K. P3K. Nah habis lah itu. Nah itulah makanya harus sekarang mempersiapkan diri begitu dengan menjadi buka usaha. Dan kami juga Pemda juga mulai tahun ini juga memikirkan itu. Ada yang disebut dengan bantuan usaha milenial. Betul. Ya. Wah keren itu. Milenial ini kan juga harus diberi kesempatan bagi mereka karena jangan sampai cuma tak pikir moratorium CPNS ini kan sudah lama ini. Betul. Meskipun ada cuma diberikan ruang bagi tenaga-tenaga teknis, guru dan kesehatan. Untuk tenaga administrasi kan belum ada sama sekali. Begitu juga P3K. P3K itu juga tenaga administrasi juga terbatas. Yang paling banyak kesempatan guru. Betul. Dan perawat, bidan dan sebagainya. Sehingga bagi teman-teman juga yang lain harus mempersiapkan diri saat sekarang. Iya. Ya beruntunglah kalau orang yang sudah jadi PNS. Ya. Tapi kalau yang belum jadi PNS bukan tidak beruntung, bisa memunculkan kreativitas baru. Tapi memang juga debo takdir am.
Iya, saya juga ada berpikir Tak pulang kemarin dapat takdir. takdir. Karena saya berpikir-pikir ke sana ini sampai sehari ini, Iya. sampai hari ini, Debo ada yang senior, Iya. ada juga yang sejawat, ada juga apa semua. Debo itu tergantung juga takdir. Betul. Harus kasih banyak amal. Sekarang saya tanya, amalnya Pak Basir Noh apa? Saya cuma saya ini Siapa tahu saya bisa ikut. saya buka di sini saja. Oke, gak ini. Buka di sini saja. Pertama, waktu mau melembing. Mau melembing, mau mandi itu begini. Memandikan. Memandi, saya mandi itu setiap saya mandi itu berdoa. Oh, Sampai doa ini itu yang sampai saya tidak tahu apakah dibalikin atau tidak. oke. Pertama itu nawaitul ghusla fi hadzal hajal yaumi. Itu yang saya doa itu pokoknya begitu. Diamalkan. Pokoknya saya berniat mandi hari ini untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Itu saja. Yang kedua, doa orang tua. Saya doa orang tua, saya Rabik Firli. dengar ibu begitu. Maksud saya itu doa lewat ibu. Doa. Orang tua lewat ibu, seorang ibu. Oke. Nah, itu juga sangat menjara dan saya rasakan juga itu mungkin keberkahan dari doa seorang ibu. Dan itu saya rasakan pribadi karena saya tahu kan saya punya CB ini kan petani, tapi ada istri 2. Luar biasa beliau itu. Jadi sehingga ibu yang selalu senantiasa memberikan motivasi, pendampingan dan itu membuat saya Orang tuanya masih ada Pak Basir? Ibu yang sudah tidak ada. Oh, ayah masih. Ayah masih ada dan saya punya ayah ini yang saya Khawatir. hadirkan. Oh, saya kira Pada khawatir. saat ujian akhir. Saya lihat. Beliau hadir. Yang pakai peci hitam. Hitam. Jadi Karena beliau yang udah itu atlet atas pesawat. bagaimana itu? Toyota Bagaimana ada pesawat? Naik pesawat dia karena soalnya dapat lihat apa sama puituhi itu apa? Seatbelt. Iya. Dia coba-coba, pokoknya dia coba-coba jangan sampai tuan temi hulu apa tadi malam ya. Begitu. Yang kedua, saya mau pergi pagi, mau pergi di kampus itu. Papa sama mandi. Aldi pa, mana itu kamar mandi yang nanti? Jalan muali taluhan. Dia pengakal itu kamar mandi jalan muali taluhan. Dan ada cerita-cerita yang lain. Masih banyak lagi ya? Iya. Sampai dia bilang nanti sini dia bilang sampai kemari. Kapati papa jabut opong ngatam adial malah minta bete mau ngahu begitu. Jadi beliau begitu baru tidak tahan dingin juga. Tidak tahan dingin. Sakit perut saya dengan tidak tahan AC cerita begitu. Pak Basir ini. Ternyata di CB ada pergi. Ada pergi. Naik pesawat, main seat belt. Itu. Makan di sana tidak enak. Tidak enak. Kalau pembongkar nggak ambil dialami. Jadi supaya dia tetap ada apa namanya? Ada tak isi? Tak isi ini puru. Itu nasi penting ada kopi. Beli kopi putih bompa kadangnya ambil aja udah menghula betul mentah lebih bompa. Ada tinggal di mana? Di hotel. Di hotel Sisbel. Sisbel dari itu pun toilet hotel. Tidak bawa acar Jo. Dari itu main lipatan. Tidak bawa acar. Saya pikir tidak ada masalah dengan itu. Oke. Ada masalah dengan itu. Keren ternyata Pak Basir Noh ini adalah sosok pejabat yang memiliki segudang cerita yang lucu. Jadi saya bilang beliau cocok jadi orang artis atau entertain atau pelawak saja. Cuma memang takdir Tuhan lagi ya. Takdir Tuhan. Sampai hari ini juga saya juga cuma mungkin 2 hal itu yang saya selalu amalkan itu. Saya mandi, berdoa niat dengan mandi itu, tapi bukan doa mandi junub atau tidak. Tapi ini sebagian bahkan setiap hari itu saya tidak lupa harus berdoa itu. Yang kedua, saya cuma minta kekuatan doa seorang ibu. Dari ibu ya? Iya. Sampai hari ini yang begitu. Kalau saya ada masalah, saya harus menyampaikan curhat ke dia. Saya cuma minta doa saja. Apakah dia berkenan misalnya bisa tahajud dan seterusnya. Pokoknya doa dalam kondisi apapun silakan didoakan saja. Begitu. Karena memang doa seorang ibu itu adalah mujarab. Mujarab.
Itu yang kekuatan. Tapi doa anu tidak ada mandi akan, tidak dimandikan. Doa tambah yang tambah istri. Tidak boleh ditambah masalah itu. Itu doa bikin tambah masalah itu. Iya. Tapi saya bilang saya punya istri, mudah-mudahan saya istiqomah. Amin. Kamu adalah istri satu-satunya dunia dan akhirat. Amin. Luar biasa. Inspiratif. Jadi beliau memberikan banyak cerita yang bisa menjadi edukasi, bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi sebuah contoh tolak ukur yang kita semua netizen, masyarakat Gorontalo, anak-anak muda Gorontalo bisa mengambil yang baik-baik dari beliau. Dan mungkin pembahasan kita ini sudah cukup panjang dan menarik. Ini enak sekali sebenarnya karena memang berbatas waktu. Beliau juga punya urusan yang lain, jauh-jauh dari Bone Bolango ke Limboto. Saya berterima kasih sekali lagi Pak. Makasih banyak sudah hadir di studio. Terima kasih. Ada penyampaian untuk masyarakat Gorontalo khususnya Bone Bolango? Untuk masyarakat di Bone Bolango, khususnya di orang masyarakat petani, masyarakat merasa terpinggirkan atau di pinggiran, tidak harus berkecil hati. Maka kita semua diberikan kesempatan, maka kesempatan apapun itu kita harus gunakan dengan niat dan tulus. Dengan keluguan kita menjadi orang kampung, itu akan modal utama bahwa kita itu adalah orang jujur dan tulus dalam bekerja dalam kesempatan apapun, dan senantiasa juga harus diperkuat dengan kapasitas diri biar kemudian kita bisa beradaptasi dan berkarya di ruang apapun, kita bisa melakukan itu. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Basir. Saya akhiri di sini. Saya Alan Pakaya. Bye.